Narkoba atau nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat atau bahan adiktif lainnya. Sebelumnya, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa fakta terkait narkoba. Fakta yang pertama, sebanyak 4 juta jiwa atau 2,18% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan penyalahguna narkotika dengan usia populasi 10 sampai 59 tahun. 10 tahun, Pak? Udah ada yang pakai narkoba? Ya, ini sangat miris sekali karena memang ada jenis baru narkoba untuk usia 10 tahun. Wah, apa itu? ASB. ASB apa itu? Air susu basi. Fakta berikutnya dari jumlah 4 juta tersebut, 1,6 juta tercatat dalam tahap coba pakai, 1,4 juta orang pemakai teratur, dan 943.000 orang merupakan pecandu narkotika. Ini mengkhawatirkan, sudah ada pemakai teratur. Kayak gimana pemakai teratur ya? Ini teratur dia pakai tiap hari. Kayak gitu. Jam 12 nih, putau ah. Wah, jam 4. Jam 4 nih, Jam 8 nih, UGD ah. Fakta berikutnya. Jumlah pengguna narkotika berdasarkan jenis kelamin tercatat sebanyak 74,5% penggunanya adalah laki-laki. Sementara 24,49% adalah perempuan. Kenapa laki-laki lebih banyak menggunakan narkoba? Kenapa, Pak? Karena penyebabnya perempuan. Fakta yang keempat. Ya. Untuk narkotika jenis ganja, estimasi kebutuhan tercatat 158 juta gram. Ya. Sabu-sabu 219 juta gram. Ya. Dan ekstasi 14 juta butir. Jadi semuanya berapa, Pak? 391 juta 200 rupiah. Kok ada 200-nya? Kantong plastik. Oh iya. Fakta berikutnya. Tercatat 33 orang per hari meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkotika. Astagfirullahaladzim. Kamu kapan kira-kira biar jadi tingkat 4? 33 per hari, bayangin. Ya. Berapa keuntungan tukang gali kubur? Alih profesi kayaknya. Wah, cocok ya. Kamu jadi... Fakta berikutnya. Sebanyak 12.044 orang per tahun mengkonsumsi narkoba dalam dosis berlebih. Lebih dari satu jenis narkoba digunakan secara bersamaan. Gimana tuh ya? Ini bibir cimeng. Cimeng. Gajah. Alkohol. Ini putau. Tau. Ini bajigur. Fakta berikutnya. 50% narapidana yang ada di penjara itu masalah narkoba. Sisanya? Masalah buat lo. Fakta berikutnya. Di Brazil, pihak kepolisian menemukan fakta mengejutkan. Narapidana di penjara ternyata melatih tikus untuk memindahkan narkoba dari sel ke sel. Ini Brazil ketinggalan. Kenapa? Di Indonesia udah ketahuan dari dulu. Kalau tikus itu pengguna narkoba. Jenis apa? Oh, dia ngelem. Oh iya, tikus ya, Pak. Fakta berikutnya. Ini jadi kurir juga ya, Pak? Jangan mungkin tikus nanti ada online-nya ya. Fakta berikutnya. Sepanjang tahun 2014, BNN telah menyita duit hasil sirkulasi para kurir pengedar narkoba sejumlah 100 miliar rupiah. Kemana uangnya ini, Pak ya? Itu baru kurirnya doang. Iya, belum bandarnya. Ini nggak ada joknya, Pak? Nggak ada ini. Oke, baik, ini lanjut. penjelasan aja. Berikutnya, fakta yang terakhir. Ya. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mencapai 63 triliun rupiah. Di mana kerugian 56,1 triliun rupiah merupakan kerugian pribadi dan 6,9 triliun rupiah merupakan kerugian sosial. Bayangkan, uang sebanyak itu kalau dipakai buat modal usaha, bikin pabrik, nambah lapangan pekerjaan. Pabrik apa, Pak? Pabrik narkoba. Luar biasa. Kita akan bahas tentang narkotika berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009. Ada ratusan jenis narkotika. Kita akan bahas yang termasuk narkotika golongan 1 yang populer di Indonesia. Kita mulai dari definisi tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika alami yang akan kita bahas pertama adalah ganja. Ciri-ciri yang khas setelah menghisap ganja adalah mata merah berair, kantung mata agak membengkak, rasa gembira berlebihan, dan lambat berpikir. Ganja gorila atau tembakau gorila adalah narkoba sintetis atau buatan bukan dari ganja, tetapi tembakau biasa, yang disemprot dengan cairan AP-Fupinaca sehingga memiliki efek serupa ganja.
Nama tembakau gorila mencuat sejak diduga digunakan seorang pilot maskapai penerbangan. Pilot tersebut kedapatan mabuk sebelum menerbangkan pesawatnya. Rabu 28 Desember lalu, pilot tekad pribadi bertugas menerbangkan pesawat Citylink C800 Surabaya tujuan Jakarta. Seperti biasa sebelum lepas landas, pilot dari ruang kokpit menyapa penumpang melalui pengeras suara. Para vibration is good, the cengkaring is good, living. Karena pilot terdengar meracau, penumpang meminta pihak maskapai segera mengganti pilot tersebut sebelum pesawat bisa dijalankan. Sebelumnya, perilaku tak lazim pilot tekad pribadi terekam kamera pemantau atau CCTV di terminal keberangkatan di bandara sebelum ia memasuki pesawat. Karena ulah sembrononya, tekad Purna dikenai sanksi berupa pencabutan lisensi penerbangnya. Namun masalah serius lain muncul soal gawatnya peredaran tembakau gorila. Pilot tekad disebut-sebut mabuk akibat tembakau gorila. Tembakau gorila memiliki efek halusinasi yang membahayakan. Namun tembakau tersebut bisa mengakibatkan tubuh pengguna tidak bisa bergerak hingga secara perlahan mengakibatkan kematian. Berikutnya adalah ekstasi yang sebenarnya bernama MDMA atau metilen deoksimetamfetamin berbentuk tablet yang berwarna-warni biasa digunakan di tempat-tempat hiburan. Ciri khusus pemakai ekstasi adalah berkeringat, hilangnya nafsu makan, mual, kekurahan, haus yang berlebihan, rasa gembira yang berlebihan, gampang akrab, bertambahnya rasa percaya diri. Terakhir adalah sabu yang merupakan narkotika sintetis paling populer saat ini, berbentuk kristal seperti serpihan gula batu dengan efek stimulan. Ciri pemakai sabu biasanya adalah akan terlihat sangat aktif, tidak merasa lapar, dan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Jika pemakainya kaum wanita, ia akan mengalami gangguan menstruasi dan rahim. Pemakai sabu akan mengalami kerusakan jaringan saraf organ tubuh, terutama pada otak, jantung, ginjal, hati, kulit, dan kemaluan, juga mengakibatkan kematian. Ancaman pidana kepemilikan narkotika golongan 1 adalah penjara 4 tahun sampai seumur hidup. Sedangkan ancaman pidana bagi pengedar adalah 5 tahun sampai pidana mati. Adapun bagi kurir diancam pidana penjara 5 tahun hingga seumur hidup. Seseorang yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, ancaman hukumannya adalah maksimal 4 tahun. Kecuali dia terbukti sebagai korban, maka hukumannya adalah mengikuti program rehabilitasi. Sedangkan bagi orang tua atau wali, bagi pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor, maka ada ancaman hukumannya selama 6 bulan. Selanjutnya adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Beberapa jenis psikotropika yang sering disalahgunakan, salah satunya adalah alprazolam, sering juga disebut alpras atau zolam, yang sebenarnya adalah obat untuk orang dengan gangguan jiwa. Kemudian juga Riklona, sering disebut dengan Rik, yang sebenarnya adalah obat untuk penderita epilepsi. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 yang pertama adalah maksimal 15 tahun hukuman pidana penjara bagi yang memproduksi dan mengendalikan psikotropika tanpa izin. Kemudian maksimal 5 tahun bagi yang memiliki atau membawa psikotropika dan maksimal 1 tahun bagi yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika. Selain psikotropika golongan 1-4 tadi, masih ada lagi psikotropika yang digolongkan dalam obat keras. Salah satu yang paling sering disalahgunakan adalah Heximer atau trihexyphenidyl. Sering disebut juga sebagai pil kuning yang sebenarnya adalah obat untuk gejala Parkinson. Kemudian juga tramadol yang sebenarnya adalah obat pereda nyeri pasca operasi. Keduanya tidak bisa disepelekan karena efek merusak dan efek ketergantungannya juga tetap besar. Kurang mikir lah. Buh. Mikir. Mikir lah. Buh. Buh. Kurang mikir lah. Aku kurang mikir. Buh.
ya. Raimnya. Peredaran obat keras ini juga memiliki sanksi pidana bagi yang memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Jadi bukan apotek, bukan pedagang farmasi, tapi memperjualbelikan obat-obatan seperti tramadol dan heximer tadi. 15 tahun bagi mereka. Bahan atau zat adiktif lainnya yaitu bahan selain narkotika atau psikotropika yang bisa menyebabkan ketagihan, kecanduan, atau ketergantungan. Jadi, adiktif adalah salah satu efek dari narkoba. Pertama adalah inhalansia, yaitu uap dari bahan yang mudah menguap, yang dihirup. Ini tidak menyebabkan kematian, tetapi cepat sekali merusak otak dan membuat penyalahgunanya menjadi bodoh. Beberapa jenis tanaman yang mengandung bahan adiktif diantaranya adalah kecubung dan bunga trompet. Walaupun tidak ada sanksi hukumnya, tetapi jangan sepelekan efeknya terhadap kesehatan, karena bisa membuat penggunanya lupa ingatan, gila, sampai dengan meninggal dunia. Kemudian ada juga obat-obatan yang dijual secara bebas tetapi sering digunakan untuk mabuk. Jangan anggap sepele, penyalahgunaan obat semacam ini cepat membuat ketergantungan, juga merusak organ tubuh bagian dalam. Nah, kalau kita minum kopi, cara-caranya digunting dulu dan dihitung dulu, ya maksimal 25 biji lah. Minuman keras atau minuman beralkohol termasuk zat adiktif karena bisa membuat orang kecanduan. Sulit berhenti mengkonsumsinya. Minuman keras ini baik yang tradisional buatan masyarakat maupun buatan pabrik sama-sama berbahayanya. Narkoba seringkali diawali dengan kebiasaan menghisap rokok dan minuman keras. Ini dikatakan sebagai gateway drugs, gerbang menuju penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba diawali dari coba-coba, biasanya ditawari atau dipaksa teman, atau juga penggunaan sosial rekreasi yang biasa dipakai saat berkumpul bersama teman. Dengan bahasa-bahasa yang dibilang tidak solidar, tidak setia kawan kalau dia tidak mau mencicipi narkoba. Tidak lama akan sampai pada penggunaan intensif yang sudah berulang-ulang dan mengganggu kehidupan sosial. Hingga akhirnya seseorang penyalahguna narkoba akan merasakan sakau. Ketagihan zat berbahaya ini mereka sebut sakau. Memakai dosis tinggi mempunyai risiko tinggi mengalami kerusakan pada jantung, ginjal, hati, jaringan saraf, dan organ-organ lainnya. Tubuh penyalahguna narkoba akan beradaptasi sehingga dosis yang dikonsumsi akan semakin bertambah sampai kepada overdosis dan menimbulkan beberapa penyakit seperti berikut ini. Tremor menjadi indikasi gangguan syaraf seperti gemetar akibat kontraksi otot yang tidak terkontrol. Tak cuma sebagian tubuh yang kehilangan fungsi, Mulyadi juga divonis terinfeksi HIV. Jerat narkotika dan obat-obatan terlarang memang luar biasa. Di Indonesia, pengguna narkoba pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 3,6 juta jiwa. Dari semua pengguna, tidak jarang kemudian terjerumus menjadi pengedar. Dan yang sulit, melepaskan para korban ini dari narkoba. Lantas bagaimana cara menolongnya jika orang terdekat kita menjadi pengguna narkoba? Sebelum kita memutuskan untuk menolong orang, sebaiknya kita memahami masalah yang sedang dihadapinya. Cari latar belakang kenapa ia menggunakan narkoba. Ada perasaan kecewa yang muncul bila kita melihat orang-orang terdekat ternyata terjebak masuk ke dalam jerat narkoba. Pada saat itulah, Anda tetap harus bisa mengontrol diri dan emosi, agar tidak terbawa suasana. Orang yang kecanduan narkoba tak jarang melakukan tindakan yang impulsif dan merugikan orang di sekitarnya. Bersikaplah lebih tenang, jangan sampai ketidakstabilan emosinya justru membuatnya marah dan menolak Anda. Jangan memaksakan kehendak Anda terlalu keras terhadap mereka. Ketika kita ingin membantu seseorang, hal yang salah adalah kita terlalu memaksa untuk masuk dalam masalah orang tersebut. Bila para pecandu malah mendekati kita untuk mempengaruhi agar turut menjadi pecandu, sebaiknya kita lebih berhati-hati dan secara tegas berkata tidak. Anda juga harus bersikap tegas dan mengatakan tidak pada mereka bila dalam proses rehabilitasi si pecandu tergoda untuk kembali lagi ke narkoba. Kita tidak bisa menolong seorang pecandu sendirian. Kita membutuhkan orang lain, terutama orang-orang yang memiliki keahlian khusus untuk menghadapi pecandu. Ajaklah pecandu agar ia mau menyembuhkan dirinya dari ketergantungan narkoba lewat bantuan pusat-pusat rehabilitasi narkoba. Selalu berikan dukungan moral dan spiritual kepadanya selama ia menjalani rehabilitasi. Bila ada tetangga atau saudara yang menyalahgunakan narkotika, segera bawa ke IPWL untuk direhabilitasi. Untuk rehabilitasi rawat jalan, Klinik Adiksia Medika BNN Kabupaten Banyumas bisa melakukan pelayanan. Sedangkan untuk rawat inap bisa kita rujuk ke Balai Rehab Napsa Satria Baturaden.
Mari mulai hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Hidup 100%, sadar sehat, produktif, dan bahagia. Sadar akan internal diri dan lebih peka dengan sekitar. Sehat dimulai dari bagian terkecil, pola makan, pola tidur, dan pola hidup yang baik. Produktif dalam segala aktivitas, karya, dan inovatif. Hidup 100% menjadi pilihan untuk mencapai kebahagiaan. Tinggalin yang setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.